Berjumpa kembali dalam seri materi siklus pengembangan sistem informasi. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mengenai salah satu role atau peran yang cukup penting dalam proses pengembangan sistem informasi, yakni sistem analis. Seorang sistem analis akan memainkan peran penting dalam proyek pengembangan sistem informasi. Sistem analis akan bekerja berdampingan dengan anggota tim proyek yang lainnya dengan tujuan agar pengembangan sistem menjadi optimal. Selain itu, sistem analis juga akan menjadi agen perubahan yang akan mengidentifikasi perubahan dan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, mendesain sistem yang akan mendukung perubahan itu, serta melatih dan memotivasi user dalam penggunaan sistem. Sistem informasi yang baru akan memperkenalkan dan membawa perubahan kepada organisasi dan orang di dalamnya. Menginisiasi atau menjadi pemimpin dalam usaha perbaikan organisasi merupakan sesuatu yang cukup sulit dilakukan. Memahami apa yang harus diubah, mengerti dan tahu bagaimana untuk merubah kekurangan yang ada, serta meyakinkan stakeholder agar mau berubah, itu membutuhkan beragam pengetahuan, skill, dan kemampuan untuk melakukan hal-hal tersebut. Secara umum, kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang sistem analis bisa diuraikan ke dalam 6 kategori utama secara lebih detail, yakni yang pertama, kemampuan atau pengetahuan teknis terkait TIK atau teknologi informasi komunikasi. Kemudian, yang kedua, kemampuan atau pengetahuan dalam perspektif bisnis atau manajemen. Yang ketiga, kemampuan analitikal, artinya kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan di dalam organisasi. Yang keempat, kemampuan interpersonal, artinya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang berikutnya adalah kemampuan manajemen, artinya memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola sumber daya organisasi. Dan kemudian yang terakhir adalah kemampuan etikal, artinya seorang sistem analis harus memiliki kepribadian dan tingkah laku yang pantas dan disegani oleh orang lain. Nanti kita akan lihat secara lebih detail bagaimana hal-hal atau kemampuan-kemampuan ini diuraikan dalam penjelasan yang lebih detail lagi. Kemampuan secara teknikal atau teknis harus dimiliki oleh seorang analis agar bisa memahami lingkungan atau kondisi existing dalam perspektif teknologi. Memahami landasan dan mengikuti perkembangan sistem dan teknologi baru, serta bagaimana teknologi existing dan teknologi baru itu bisa diintegrasikan menjadi sebuah solusi perbaikan untuk permasalahan yang dihadapi oleh organisasi ataupun perusahaan. Kemampuan yang dibutuhkan oleh sistem analis dalam domain bisnis dibutuhkan dalam rangka untuk memahami bagaimana teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam lingkungan dan proses bisnis, dan juga untuk memastikan bahwa implementasi teknologi informasi akan memberikan nilai keuntungan atau business value bagi organisasi atau perusahaan. Seorang analis harus menjadi seorang problem solver dalam konteks project maupun dalam konteks organisasi secara keseluruhan. Proses ini akan terkait erat dengan kemampuan analitikal atau menganalisa yang harus dikerjakan secara terus-menerus di dalam organisasi oleh seorang sistem analis. Di dalam organisasi modern, peran ini biasanya dijalankan dalam sebuah unit yang disebut Change Management Unit atau Innovation Unit. Dalam kategori interpersonal skill atau kemampuan interpersonal, seringkali seorang analis harus melakukan komunikasi atau diskusi secara efektif dengan pihak pengguna atau user, serta pihak-pihak pada level manajer bisnis yang mereka itu seringkali sedikit atau malah tidak paham dengan domain teknologi, serta berkomunikasi dengan pihak programmer yang malah sebaliknya seringkali atau kebanyakan menguasai kemampuan teknikal atau menguasai domain teknologi dibandingkan dengan analis tersebut, namun tidak memiliki kemampuan komunikasi dan pengetahuan terkait dengan domain bisnis. Seorang analis harus mampu mempresentasikan ide dan solusi kepada orang banyak
serta menulis laporan terkait ide dan pemikirannya tersebut. Hal ini tidak saja berarti mereka harus memiliki kemampuan interpersonal yang kuat, namun analis juga harus mampu mengorganisir dan bekerja sama dengan orang lain, mengelola tekanan kerja dan resiko yang terkait dengan situasi permasalahan dalam organisasi. Seorang analis harus mampu berlaku adil, berintegritas, jujur, dan beretika, baik dengan anggota timnya, dengan para manajer, staf, maupun pengguna sistem lainnya. Seorang analis akan sering berhadapan dengan informasi-informasi maupun data rahasia perusahaan atau organisasi, yang nantinya jika dibagikan atau bocor kepada orang lain, dapat menyebabkan kekacauan dalam organisasi. Itulah mengapa sangat penting bagi seorang sistem analis untuk mempertahankan kepercayaan dan menjaga kerahasiaan informasi yang dimilikinya. Sebagaimana teknologi dan manajemen organisasi yang merupakan domain yang kompleks, maka banyak organisasi besar saat ini mereka menyusun tim pengembang dengan membedakan tipe analis berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing yang berbeda itu, namun akan saling melengkapi. Mungkin dalam organisasi yang lebih kecil, beberapa variasi fungsi dan peran ini bisa dijalankan oleh satu orang saja. Berikut akan dijelaskan masing-masing variasi peran dan fungsi analis tersebut, serta bagaimana kontribusi mereka terhadap proses atau proyek pengembangan sistem informasi. Berdasarkan fungsi atau perannya, analis sistem informasi bisa dibedakan dalam 6 tipe analis, yakni yang pertama, peran atau fungsi sistem analis. Memiliki fokus pada isu-isu terkait sistem informasi yang terkait proses bisnis organisasi. Analis dengan peran ini, atau analis dengan peran sebagai sistem analis, akan menawarkan ide-ide dan memberikan saran bagaimana teknologi informasi dapat mendukung dan meningkatkan proses bisnis. Selain itu, seorang sistem analis juga akan dituntut untuk dapat mendesain atau merancang bisnis proses yang baru yang bisa didukung oleh teknologi informasi, kemudian merancang sistem informasi yang baru, dan juga memastikan bahwa semua standar dan prosedur terkait dengan sistem informasi itu sudah dikelola dengan baik. Orang dengan peran ini haruslah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal analisa dan desain, serta dalam hal teknis pemrograman komputer. Tipe lainnya adalah bisnis analis, yakni berperan dalam menangani isu-isu yang terkait dengan bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Orang dengan peran ini akan mengidentifikasi nilai bisnis atau business value yang bisa ditawarkan atau dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya akan mengembangkan ide-ide dalam rangka meningkatkan proses-proses bisnis perusahaan atau organisasi, serta merancang bisnis proses serta kebijakan baru. Orang dengan peran ini haruslah memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait domain bisnis, serta pengetahuan terkait dengan analisa dan desain sistem. Tipe ketiga, yakni requirement analyst atau analis kebutuhan. Dalam peran ini, maka seorang analis akan fokus pada mengumpulkan dan mengidentifikasi kebutuhan dari semua stakeholder yang terkait dengan sistem yang baru. Saat ini, organisasi semakin menyadari pentingnya identifikasi kebutuhan yang dilakukan secara tepat dan lengkap dalam rangka mendapatkan sebuah sistem informasi yang benar-benar akan menyelesaikan permasalahan organisasi atau memberikan nilai manfaat bagi organisasi. Sehingga peran requirement analis ini akan semakin diperlukan. Seorang analis dengan fungsi ini haruslah memahami domain bisnis dengan baik, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, serta memiliki keterampilan dalam menyusun serta menguasai teknik dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder. Nanti peran dan fungsi analis ini nanti akan banyak kita bahas dalam materi tentang fase analisa dalam kerangka SDLC atau siklus pengembangan sistem informasi. Tipe keempat adalah infrastructure analyst
atau analis infrastruktur. Seseorang dengan peran ini akan banyak berurusan dengan isu atau hal-hal yang terkait infrastruktur teknis dalam organisasi. Misalnya, infrastruktur yang terkait dengan hardware atau perangkat keras, software, jaringan atau network, dan database. Analis ini akan memastikan bahwa sistem informasi yang baru yang akan dilakukan atau akan dikembangkan ini akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan standar-standar yang dilaksanakan atau yang ada di dalam organisasi. Dan akan memastikan bahwa sistem informasi yang baru ini dapat didukung oleh infrastruktur organisasi, termasuk mendesain perubahan infrastruktur yang diperlukan dalam mendukung perubahan sistem yang terjadi. Orang dengan peran ini wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang networking, database administration, dan menguasai perkembangan produk, hardware, dan software yang ada. Terkadang seseorang yang berpengalaman dalam bidang analis infrastruktur ini akan disebut juga dengan istilah atau dengan nama software arsitek, yang bisa melihat atau orang ini harusnya bisa melihat secara gambaran luas kondisi lingkungan teknologi informasi komunikasi dari organisasi yang kemudian selanjutnya akan bisa mengarahkan keputusan atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan desain pengembangan aplikasi dalam konteks kemanfaatan bagi organisasi. Tipe kelima dari peran analis, yakni disebut dengan istilah Change Management Analyst. Analis ini memiliki peran terkait dengan isu pengguna akhir dari sistem, yakni user, staff, dan manajemen yang terkait dengan instalasi sistem yang baru. Orang dengan peran ini akan memastikan atau wajib memastikan kecukupan dokumentasi dan ketersediaan support kepada pengguna. Kemudian menyediakan pelatihan bagi pengguna atas sistem yang baru, serta memikirkan strategi dalam menghadapi misalnya penolakan atau resistensi terhadap perubahan yang akan terjadi akibat implementasi sistem yang baru. Peran ini akan mencaratkan pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen organisasi, serta keterampilan spesifik yang terkait dengan pengelolaan perubahan kultur organisasi. Tipe terakhir dari berbagai peran yang terkait dengan sistem analis adalah project manager. Peran ini sesuai dengan namanya, atau manajer proyek. Ini dituntut untuk memastikan bahwa proyek bisa dikerjakan sesuai dengan waktu, atau on time, sesuai budget, atau on budget, dan menghasilkan nilai bisnis, atau business value, yang sesuai dengan yang diharapkan. Seorang dengan peran manajer proyek biasanya sudah berpengalaman banyak sebagai seorang sistem analis, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait manajemen proyek. Nanti kita akan melihat peran dan fungsi manajer proyek ini di dalam video materi selanjutnya. Peran dan fungsi dan istilah yang digunakan dalam menggambarkan tipe-tipe analis ini mungkin saja akan berbeda dari sebuah organisasi ke organisasi lainnya. Tidak ada struktur karir yang kaku terkait dengan profesi analis sistem informasi. Beberapa orang mungkin akan memulai karir dalam bidang yang condong kepada hal-hal teknis yang berorientasi pada pemrograman atau programming dan analis yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan yang lainnya mungkin pula dimulai dengan karir analis yang terkait dengan bisnis atau terkait dalam domain bisnis, di mana teknologi informasi komunikasi itu diharapkan sebagai pendukung atau solusi atas masalah bisnis. Gambar berikut ini bisa kita gunakan sebagai referensi bagi perkembangan karir dalam dunia pengembangan sistem informasi. Demikian sudah kita bahas definisi dan prasyarat seorang analis sistem, serta kita sudah uraikan lebih detail beberapa tipe terkait peran analis sistem terkait dalam proyek pengembangan sistem informasi. Terima kasih.
dan sampai berjumpa dalam video selanjutnya.